wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Sugiantiarjo dari kelas 9I. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mengapresiasi peradaban Daulah Utsmani. Saya akan mempresentasikan tentang itu pada buku PAI kelas 9 bab 5. 1. Sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Suku Qayyim merupakan nenek moyang Daulah Utsmaniyah yang selamat dan melarikan diri pada saat Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan di bawah kepemimpinan Sulaiman. Suku Qayyim tersebut melakukan perjalanan ke Transoknia, selanjutnya ke Kurdistan dan Azerbaijan atau Asia Kecil, dan di sana mereka menetap dan memulai kehidupan baru. Daulah Utsmani beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota. Di antaranya ada ibu kota Sogut pada tahun 1299 sampai 1335 Masehi, Bursa pada tahun 1335 sampai 1413 Masehi. Terus ada kota Adrianople pada tahun 1413 sampai 1453 Masehi, dan Konstantinopel pada tahun 1453 sampai 1922 Masehi. Untuk memahami bagaimana perkembangan Islam di Turki, berikut ini adalah para pemimpin atau raja dari Daulah Utsmaniyah beserta upaya mereka melakukannya. Yaitu yang kedua, masa awal berdirinya Daulah Utsmaniyah. Utsman I pada tahun 699 sampai 726 sebelum Masehi sampai 1299 sampai 1326 Masehi. Pada 1290 Masehi terjadi penyerangan yang dilakukan pasukan Mongol dipimpin Ghazan Khan, namun dapat digagalkan oleh Utsman, dan tidak lama kemudian Sultan Alauddin I meninggal dunia. Keadaan tersebut membuat Utsman Bey disertai dukungan rakyatnya menyatakan diri sebagai pemimpin penuh hingga kelahiran Utsmani atau Daulah Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli 1299 dengan Qurrah Hisyrah atau Iskisyiran sebagai ibu kotanya. Yang kedua ada Orhan, yaitu berdiri sejak 276 sampai 261 sebelum Masehi sampai 1326 sampai 1361 Masehi. Orhan berkuasa merusak posisi ayahnya, yakni Utsman I. Salah satu upaya selama menjabat adalah menjadikan Bursa sebagai ibu kota kerajaan yang berada di Qurrah Hisyrah atau Iskisar tadi. Mengangkat adik Alauddin menjadi Perdana Menteri. Selain itu, beliau juga membentuk Inkisyariah atau sejenis tentara khusus, sehingga mampu menghubungkan daerah Turkiman Niskaye tahun 1331, Nikomedia tahun 1337, Skutari tahun 1338, dan Telu Edmir. Yang ketiga, Muord I. Sepeninggalan Orhan, tumpuk kekuasaan pindah kepada putra keduanya, yaitu Murad I. Beliau merupakan seorang pemimpin yang memiliki sifat berani, mujahid, dermawan, serta rajin beribadah. Pada masa ini Daulah Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga di Asia Kecil dan Eropa. Yang keempat ada Bayazid I. Sultan Bayazid I merupakan memiliki sifat sangat berani
pintar, baik hati, serta senantiasa semangat melakukan perluasan wilayah kekuasaannya. Dalam waktu setahun, beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia, sehingga ia diberi gelar Yaldrum, yang berarti kilat. Yang ketiga, masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Anak keturunan Bayezid, namun Muhammad I, putra bungsu Sultan Bayezid, merupakan Bayezid I berhasil mempersatukan kembali saudara-saudaranya dan menjadikan Daulah Utsmaniyah bangkit dan berjaya, melampaui kejayaannya pada masa sebelumnya. Berikut para khalifah pada masa kebangkitan kembali Daulah Utsmaniyah hingga menjelang kemunduran dan berakhirnya Turki Utsmani. A. Muhammad I. Setelah berkuasa, Sultan Muhammad I mulai menyusun kekuatan melalui strategi, menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Byzantium dan Malaysia. Yang B. Murad II. Sultan Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Falk, dan Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada masa ini terjadi beberapa peperangan, di antaranya peperangan Salib kedua. Dalam peperangan ini beliau mengalami kekalahan, tetapi dengan bantuan putranya, akhirnya perang dilanjutkan dan berhasil meraih kemenangan. Yang C, ada Muhammad II atau Al-Fatih. Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat ia berusia 12 tahun. Kemudian pada saat berusia 21 tahun, beliau sudah mampu melakukan Konstantinopel, sehingga mendapat julukan Al-Fatih, sang penakluk. Beliau merupakan pribadi yang sangat mahir dalam hal strategi perang, cerdas, menguasai sains, matematika, dan juga kemampuan berkomunikasi dalam 6 bahasa. Berikut ini adalah usaha yang dilakukan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. 1. Membuat kesepakatan dengan negara tetangga seperti Venesia, Magyar, dan Bosnia. Yang kedua, membuat benteng di Selat Bosporus untuk menutup akses bantuan ke Konstantinopel. Yang ketiga, mengutus seseorang untuk memata-matai kelemahan dan kekuatan benteng Konstantinopel. Yang keempat, memerintahkan Taharkan Pasha untuk menemui saudara kandungnya, Kaisar Konstantinopel, agar tidak mengirim bantuan ke Konstantinopel. Yang D, ada Bayezid II. Pada masanya dia termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik. Terjadi banyak perselisihan hingga akhirnya tahun 1918 sebelum Masehi sampai 1512 Masehi, Sultan Bayezid II menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Salim I. Sultan Salim I merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati, giat dan bekerja keras. Dengan masa kekuasaannya yang singkat, namun beliau berhasil mempersiapkan Daulah Umayyah dalam mencapai titik-titik puncaknya, yakni pada masa Sulaiman Al-Qanuni putra sekaligus penerusnya. F. Sulaiman I atau Al-Qanuni. Sulaiman I naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaannya. Beliau seorang legislator ulung yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Turki Utsmani, sehingga diberi julukan Al-Qanuni atau The Magnificent atau pembuat undang-undang, yang bertuang dalam kitab Mulkul
Abhar dan Mulkakul Abnur, Muar skala samudra. Keempat, masa kemunduran Daulah Umayyah. Setelah Sulaiman Al-Kanuni meninggal dunia, Daulah Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran yang signifikan. Daulah Utsmaniyah banyak kehilangan wilayah, banyak muncul pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan krisis kepemimpinan. Para sultan yang menjadi khalifah setelah Sulaiman Al-Kanuni tersebut. 5. Pada masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah, setelah sekian lama mengalami kemunduran, Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis, baik pada bidang ekonomi, politik, maupun militer. Hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya, yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. 6. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Turki adalah dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah tersebut, banyak perjalanan yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara lain, bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Berikut beberapa bentuk semangat bekerja serta pantang menyerah yang bisa kita teladani dari sejarah Daulah Turki Utsmani. Yang A, bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. Yang B, bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. Yang C, bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Yang D, bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antara umat beragama. Yang E, bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi. Yang F, membangun dan menghargai bahasa dan budaya. Yang G, membangun dan menghargai arsitektur. Selain itu, kita juga harus mengambil pelajaran dari kemunduran Daulah Turki Utsmani agar tidak terjadi atau terulang lagi, seperti A, kurang merayatnya tingkat pendidikan warga Daulah Utsmaniyah. B, kemerosotan Halak sebagai pemimpin Daulah Umayyah. C, kekuatan militer yang lemah. D, alokasi finansial untuk biaya peperangan yang sangat besar. E, terjadinya perpecahan dalam wilayah Utsmaniyah. Sekian presentasi dari saya, Dinda Sugianti, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Mohon maaf, masih belajar juga dalam berpresentasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.